Berikutnya share dividend. Share dividend ini dibagikan dividen tetapi dalam bentuk saham. Nah, misalkan ABSECO sebelumnya memiliki 40 lembar saham. Kemudian dia membagikan dividen yang ini mungkin agak jarang ya diberikan dividen, dibagi sangat banyak ya. Dia bagikan setiap satu saham dapat 30 ya. Satu saham dapat 3 ya. Satu saham dapat 3. Jadi kalau 10 menjadi tadinya 10 menjadi 40 ya. Masing-masing jadi 40. Jadi yang tadinya 40 menjadi 160 saham. Nah, si yang miliknya 4/4 sekarang juga tetap 1/4 ya. Jadi sebelum dengan sesudah share dividend tidak ada perubahan bagi pemegang saham. Kepemilikan mereka kepada perusahaan tetap dalam proporsi yang sama. Number of shares owned increase ya, but percentage of company owned remain the same. Jadi persentasenya tetap sama. Yang 10 ini 1/4 ya, yang dari sini juga 40 ini juga tetap 1/4 dari 160. Result in decrease in retained earning and increase share capital. Penurunan retained earning tetapi kenaikan capital ya. Jadi kita tidak mengurangi aset ya, tapi menambahkan capital. Mengapa kita membagi dividen saham? Nah, untuk memuaskan ya harapan dari pemegang saham ya. Meskipun tidak dapat cash ya paling enggak adalah dividen yang dibayarkan. Meskipun sebetulnya ya fiksi saja ya, karena yang didapatkan adalah sama akhirnya. Nah, tetapi karena dia menjadi lebih banyak ya sahamnya, sebetulnya marketability bagi corporation shares itu semakin baik ya. Nah, kemudian juga memindahkan ya portion of equity. Jadi sebagian dari return earning dipindahkan ke capital. Nah, untuk pencatatannya kita melihat dua jenis share dividen ini. Yang ada yang small, ada yang large ya. Jadi yang contoh tadi ini large share dividend karena dari 1 jadi dapat 3 itu ya, menjadi dapat 3 itu kan berarti 300% gitu ya. Nah, itu berarti greater than 20%. Nah, kalau ini small share dividend kurang dari 20 sampai 25%, maka share dividennya itu dicatat pada harga pasar, ya, harga pasar saham. Tapi kalau sangat tinggi dividen yang diumumkan itu akan mempengaruhi market price of the outstanding shares ya, yang tadi 40 tiba-tiba menjadi 160. Tentu ini akan membuat saham bergeser ya harga pasarnya. Jadi harga pasar menjadi tidak fair lagi. Maka kita pakai harga pasar. Nah, misalkan Dan Shui has a balance of 3 million New Thailand dollar in retained earning. Kemudian dia declare 10% share dividend on its 50,000 shares of par value 100 New Thailand dollar ordinary shares. That the current fair market value of its share is 150 New Thailand dollar per share. So kita pakai 150 per share ini ya. Berapa? 10% on its 50.000. Nah, dikali 150. Jadi sama dengan 750.000 ya. 10% 50.000 kali 150. Nah, ini kita catat di ordinary share dividend distributable. Kalau share dividend sama nanti akan mengurangi return earning. Nah, yang ordinary share dividend distributable ini akan menambah ke share capital ordinary. Jadi ini sama dengan share capital ordinary, tapi karena belum diterbitkan, dia sebut sebagai share dividend ordinary share dividend distributable. Nah, ini kita hitung
dari 10% kali 50.000 ini kan 5.000 ya, 5.000 dan dikalikan dengan 5.000 kali par 100 berarti dapat 500.000. Nah, sisanya kali 50 ya. 5.000 kali 50 sama dengan 250.000. Nah, pada saat diterbitkan ordinary share, dan pada share capital ordinary, baru kita pindahkan ke share capital ordinary. Nah, ini ininya dampak dari pembagian share dividen ini tidak ada yang berubah ya, per value per share ya, bagi pemegang saham itu tetap 100 ya. Yang berubah jumlah memang berubah dari 50.000 menjadi 55.000. Nah, equity juga tidak ada yang berubah, 8 juta, cuma bergeser. Tadinya return earning pindah return earningnya ke share capital ya. Return earning 3 juta menjadi 2.250. Nah, 750 tersebut pindah ke share capital ya, ordinary dan premium ya. Jadi 5.750. Nah, jadi jelas perbedaannya kalau di sini berpindah dari return earning ke capital dalam elemen yang sama ya, dalam persamaan akuntansi, yaitu di equity. Berkurang return earning, bertambah capital. Nah, tapi kalau tadi cash dividend, berkurang return earning, berkurang aset ya. Jadi pembayaran dengan aset. Kalau ini pembayaran dengan capital ya, kita bayarkan dalam bentuk penambahan modal. Demikian materi tentang dividen. Selanjutnya silakan ikuti pembahasan soal exercise tentang dividen ini. Terima kasih.